Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama sekalian, selamat malam dan terimalah salam saya dalam Dhamma Namo Buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini tentang Anusati. Anusati artinya perenungan. Jadi saya hanya mengajak Anda untuk merenung, sebab sudah berapa tahun berlalu dan sekarang disebut kita memasuki minggu pertama di tahun yang baru. Walaupun sesungguhnya bicara tahun yang baru, nah itu kan cuma persetujuan. Karena tahun-tahun yang dulu atau hari-hari yang telah berlalu itu sama juga 24 jam. Cuma nanti dibilang cuaca baik atau tidak, itu saja. Yang jelas kita semua di sini bertambah tua semua. Umur berapa saya tidak peduli, pokoknya tambah tua. Namun dalam pertambahan usia tersebut yang juga disetujui bersama, karena bicara usia, tahun dan seterusnya itu persetujuan untuk mengukur sesuatu. Itu semua kan hanya untuk mengukur sesuatu. Apakah usia atau jarak, semua dipakai istilah tertentu supaya ada komunikasi yang lebih tepat, mempermudah kita. Nah, kembali pada diri kita sendiri, kita bagaimanapun sekarang ini merupakan kumpulan sejumlah dari banyak karma kita. Sudah termasuk di situ pengalaman kita dari berbagai aspek yang telah membentuk kita sebagaimananya apa kita sekarang. Dengan pengalaman yang begitu banyak dan rumit, yang semua itu cuma diklasifikasikan kalau dalam agama Buddha, dalam batin kita, yang nanti ada terminologi yang dibilang sanya. Itu sanya itu atau semua kesan-kesan dan membuat ingatan-ingatan kita, karena sangat dipengaruhi oleh perasaan-perasaan kita yang sudah banyak ragam muncul selama kita hidup di dunia ini. Begitu juga dengan bentuk-bentuk pikiran yang kita sudah pikirkan begitu banyak. Dan kalau kita ingat itu sebagai kesan, itu lucu-lucu. Ada kalanya kalau kita ingat kita senyum-senyum seperti orang gila. Tapi ada kalanya mau mewek, mau menangis karena ingat yang konyol-konyol itu. Dan disitulah kita lihat bahwa itu semua cuma permainan pikiran kita. Karena pikiran kita tidak kontrol, lalu kita jadi susah. Jadi kuncinya itu yang bikin susah dan senang seseorang, itu permainan pikiran sendiri. Ya Pak, bagaimana, pusing kalau saya punya utang sekarang ditagih-tagih. Ya sudah, kalau bisa mau dibayar, orang itu mau bikin apa juga, mau bunuh kita. Kalau memang risikonya harus begitu, ya sudah, janji kamu begitu, siap aja terima risiko. Sebenarnya kasarnya kan begitu. Kita kan cuma bermain kata-kata dan siap menerima risiko karena kita sudah hidup. Ada istilah dulu yang saya senang ingat itu, being there, karena ada di sana, atau being here, karena ada di sini. Nah, karena ada di sini, segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi dan akan terjadi itu semua punya risiko. Jadi manusia juga punya risiko. Jadi suami punya risiko, jadi istri punya risiko, jadi anak punya risiko, jadi bos punya risiko, jadi bawahan punya risiko. Kita hidup semua dengan risiko masing-masing. Jadi jangan ngomel. Pusing ngurus rumah tangga. Siapa suruh berumah tangga? Sederhana aja kan logikanya.
Pusing punya anak. Siapa suruh bikin anak? Nah, sudah punya kok ribut. Ini tenang aja, bilang inilah hidup. Hadapi. Nggak usah ngomel. Toh ngomel atau bagaimanapun tetap harus dihadapi. Atau mau bergaya. Seorang ibu yang di Malang dulu. Memang dari kota Malang. Sudah sialan memang kota itu. Tapi orang-orang sana bukan sial. Sebab ibu itu tidak bisa mengatasi risiko hidupnya. Karena mengarahkan anaknya sekolah di sekolah yang mahal. Anaknya masih rame-rame kan. Suruh minum racun. Nah itu berarti itu bodoh, dia tidak perhitungkan risiko. Hidupnya semua punya risiko. Anda punya risiko, datang duduk dengar saya ngomong. Risiko Anda, siapa suruh datang ke biara? Saya juga punya risiko, mesti ngomong. Dan kalau ngomong jangan bego, nanti dibilang tolol kok ngomong. Nah, ini risiko saya juga. Semua bermain risiko. Nah kembali pada soal kita. Jadi kita hidup di dunia ini dengan kondisi kita apa adanya ini, itulah yang membentuk kita. Jadi kita ini adalah timbunan dari semua pengalaman tadi yang saya sudah bilang, karma-karma kita. Itulah yang membentuk kita. Karma yang mana? Wah, karma dari kehidupan yang lampau yang saya sudah tidak tahu itu berapa banyak kali. Karena yang lampau kita tidak bisa lacak lagi. Kita hidup sudah begitu banyak kali. Dalam satu kehidupan saja sudah ratusan ribuan kali kita hidup. Belum hidup di banyak kehidupan-kehidupan yang lampau. Itulah sebabnya saya suka mengkutip apa yang disebut di Anguttara Nikaya. Sang Buddha katakan, para biku, sulit sekali mencari seseorang yang bukan bekas bapak, mama, kakak, adik, suami, istri, anak, atau orang yang kita cintai. Susah. Jadi dengan kata lain, kalau bahasa saya bicara seenaknya, semua wanita yang ada di sini mungkin dulu bekas mama saya semua. Mama atau istri atau anak. Nah, tinggal tergantunglah karma kita bagaimana dulu. Jadi kita sudah berhubungan semua juga. Ada hubungannya. Begitu juga dengan semua pria di sini. Mungkin papa saya, kakak saya, adik saya. Sudah begitu kita. Nah sebab itu, dalam cara-cara melaksanakan metta bhavana atau cinta kasih itu, salah satu cara untuk kita sabar berhadapan dengan orang lain, kita disuruh merenung. Kenapa kamu marah orang itu? Jangan-jangan dia dulu mama kamu, papa kamu, adik kamu, istri kamu, suami kamu, dan seterusnya. Jadi apanya yang kamu benci? Itu. Jadi siapa saja di jalan kalau kita sudah kesal, sebel, kita lihat aja begitu. Pikir seperti itu. Itu yang kita renungkan. Nah dengan begitu kita bisa rem. Kalau dia pernah bekas orang yang kita cintai, ya kalau memang betul cinta, kenapa mesti marah? Karena marah itu dalam penelitian secara psikologis memang orang sudah tahu itu jelek. Dan secara fisikal sudah jelas itu juga jelek. Karena ternyata orang marah-marah itu gampang kena kanker. Walaupun juga orang tidak marah-marah juga kena kanker. Tapi orang yang suka marah-marah lebih cepat kena kanker. Sudah ada penelitian itu. Nah, kita kendalikan aja diri kita. Jadi sebenarnya perenungan yang saya maksudkan, kita sudah dibentuk oleh karma kita dengan kondisi begini. Dan kalau Anda masih bertemu dengan saya sekarang, itu artinya kita semua di sini masih punya karma baik. Sebab kita belum mati. Karena kalau baca di koran atau dengar radio atau di televisi kemarin dulu, di satu daerah mana itu, ada 4 orang disampar petir, mati. Siapa yang baca koran itu? Itu di Jawa Tengah. Tapi belum lama ini juga 2 atau 3 minggu lalu di daerah Pandeglang ya.
Jawa Barat. 4 orang disambar petir di tempat yang berbeda-beda. Tapi setahun atau 2 tahun yang lalu, itu yang saya geleng-geleng kepala karena di daerah Ciseeng. Tahu Ciseeng? Dari Bogor mau ke apa namanya ya? Pokoknya dari Bogor masuk ke arah mana itu namanya? Yang ada wiara di sebelah sana lah. Tembus ke Tangerang juga boleh itu. Ada seorang ibu lagi masak di dapur. Anak-anaknya ada di depan, di ruangan depan. Si ibu mati di dapur. Kenapa? Disambar petir di dalam rumah. Itu lebih menarik lagi itu. Kok disambar petir di luar? Ya iyalah. Tapi di dalam rumah, kok bisa ya? Petir cari dia. Entah, lagi pegang apa ya? Lagi masak kan, itu besi barangkali yang dipakai itu. Mungkin diangkat, petir muncul, kesambar ya, mati. Jadi coba kita lihat, banyak orang yang mati lucu-lucu begitu. Dikejar puting beliung lah. Banjir karena longsor. Apa yang tidak mengejar kita oleh alam? Jadi alam pun gak senang lagi sama kita. Tapi kalau Anda masih di sini berarti masih disayangin kan? Atau perlu didoakan supaya kita sama-sama sini disambar petir. Kalau sudah mati selesai. Kalau tidak mati itu yang paling repot itu. Nah itu artinya, karena juga tidak ada kecelakaan dan Anda ada, karma Anda itu masih baik. Sebenarnya pertanyaan saya cuma sederhana. Karena ikuti yang lain-lain itu menderita, meninggal tiba-tiba. Nah pertanyaannya cuma sederhana. Anda mau mati cepat enggak? Mau mati enggak? Oh diem. Karena cerita mati jadi enggak seneng. Padahal dia pasti mati. Tapi tentu saja kalau tanya sama saya bilang belum waktunya lah. Masih banyak yang mau dikerjakan, mau saya. Tapi sesungguhnya kalau memang mau disambar petir dimanapun, saya siap aja lah, nggak usah cerewet. Karena kalau sudah disambar petir selesai persoalan ya. Berarti tahap baru yang kita harus tapaki lagi. Tapi sebelum itu terjadi, kita mesti waspada. Nah sebenarnya perenungan saya mau ke sana. Selain kita merenung diri kita itu siapa dan bagaimana dan apa yang telah terjadi dan seterusnya. Karena kita tidak mau hal-hal yang negatif yang terjadi. Nah kita siaplah. Rumus dari dulu saya sudah katakan. Kalau orang itu cepat mati, entah disambar petir atau bencana manapun. Nah itu karena dia dulu suka membunuh. Sebab itu usianya pendek. Nah pertanyaannya, apakah dulu Anda tahu Anda killer, pembunuh atau tidak? Saya tahu kan? Kok bodoh seperti saya? Nah tapi pertanyaan lanjut, Anda tidak tahu bahwa Anda dulu pembunuh atau tidak. Tapi apakah Anda mau mati atau tidak? Mau mati cepat? Tidak kan? Ibu aja yang lebih tua aja bilang tidak kok. Nah memang wajar lah kita manusia. Karena cerita mati banyak yang takut. Tidak suka. Nah kalau tidak mau, ya siap untuk tidak mati. Dari dulu saya sudah katakan rumusnya. Sang Buddha katakan orang yang berusia panjang karena dulu tidak suka membunuh. Nah ini kuncinya, tidak membunuh dan banyak berbuat kebajikan. Kebajikan di sini antara lain karena berkaitan dengan kehidupan, yaitu suka memperpanjang kehidupan makhluk lain. Yaitu orang sakit kita bantu, entah kasih obat, kasih darah dan seterusnya, atau kita suka melakukan penyelamatan kehidupan makhluk lain. Bahasa Jawanya dibilang function. Entah bahasa Jawa, bahasa Jerman atau mana, masa bodoh lah. Nah itu yang rajin kita lakukan. Tapi Pak, umur panjang kalau Pak susah juga. Ya sudah, banyak berbuat baik, apa berdana, lalu berusaha. Mesti begitu, mesti banyak berdana. Karena tidak bisa mau jadi kaya cuma minta-minta, cuma sembayang-sembayang. Sembayang itu penting menurut pandangan agama Buddha, tapi sembayang bukan dengan sembayang semua terjadi. Dan sembayang Buddhis mesti diingat.
Sembahyang bukan minta-minta begitu saja. Sembahyang Buddhis, termasuk tekad di dalamnya, dilakukan setelah kita berbuat baik. Begitu. Jadi semoga berdasarkan perbuatan baik apa yang kita sudah lakukan, baru sebutkan cita-cita yang Anda maui. Begitu caranya. Jadi bukan sembahyang lalu minta segala-gala. Seperti tadi hebat juga kan, begitu baca parita, meditasi, semoga semua makhluk berbahagia. Mana semua makhluk berbahagia yang di rumah sakit lagi jerit-jerit? Yang menderita sekarang lagi kena banjir, masih di bubungan rumah. Dia nggak usah bilang semoga berbahagia. Bilang aja sama dia, ini ada mie anget-anget. Itu yang dia cari, nggak usah dibilangin semoga berbahagia. Cuma nanti kita juga bilang bagaimana pergi tolong dia, pakai apa ke sana? Saya tidak punya helikopter, tidak punya perahu karet, punya mobil tapi bukan truk. Karena kalau cuma mobil biasa kecil tidak bisa tembus. Karena ada orang yang lalu mau bantu temannya di Kelapa Gading. Karena begitu telepon, "You ada di mana?" "Saya di rumah." "Oh, aman-aman." "Iya, aman, di atas bubungan. Dari tadi malam belum bobok. Udah kelaparan nih." Tapi yang mau pergi tolong bagaimana juga? Harus sudah 2 meter. Pakai mobil apa ke situ? Helikopter nggak punya. Jadi walaupun mau tolong tak berdaya. Jadi yang mau ditolong itu memang harus menerima karmanya. Kenapa? Dulu sih bikin susah orang. Jadi apapun yang diterima orang sekarang itu karmanya. Tapi kita kembali pada persoalan kita aja. Kalau banyak hal itu kita tidak mau terjadi pada diri kita, jangan kita lakukanlah. Lebih baik kita berbuat yang baik-baik. Dan memang ini kelihatan atau kedengaran klasik. Sudah dari dulu begitu. Sang Buddha cuma perintah singkat, tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik. Dan bermeditasi. Nah, meditasi sebenarnya apa sih itu? Meditasi kan tujuannya memfokuskan pikiran pada satu objek. Dan objek yang paling gampang diperhatikan, misalnya pernapasan. Atau kalau mau, kita cuma memperhatikan pikiran kita yang kita kontrol aja. Atau mengkontrol pikiran aja. Cuma itu loh, sederhana. Gampang kan? Pikiran kita punya. Kita punya hak. Lalu kita mengontrol pikiran itu untuk tidak berpikir yang macam-macam. Misalnya cuma cukup memperhatikan napas masuk dan keluar. Sederhana tak? Gampangnya bukan main kalau ngomong. Tapi begitu mau laksanakan 2-3 menit nampaknya oke. Tapi menit ketiga, keempat dan seterusnya mulai terbang pikiran itu. Tidak bisa dikontrol. Karena begitu duduk dengar suara, itu. Karena malam-malam dengar tek. Nasi goreng. Waduh enak itu. Anget-anget begini kalau makan. Disuruh perhatikan pernapasan kok mikir mau makan. Tuh cepet ya. Kalau anak muda lain lagi. Oh ini kan sepeda motor. Oh ini Yamaha. Ini waktu aku boncengan dengan dia. Loh sudah cerita boncengan. Kamu meditasi atau boncengan? Dan jangan terjadi kalau ada guru yang lihai di samping. Karena di zaman Sang Buddha ada seorang guru namanya Sanggarakita. Punya kemenakan anak adik perempuan dari si biku itu namanya Sanggarakita. Masih muda Sanggarakita ini karena lihat omnya biku, ingin jadi biku. Akhirnya disetujui dia jadi biku. Jadi Sanggarakita junior. Begitu jadi biku 1-2 tahun, mulai bosan jadi biku. Lalu satu waktu pamannya istirahat, dia kemenakan yang baik. Kalau sekarang sudah susah kemenakan yang begitu modelnya. Walaupun dia biku, ambil pengipas. Yang pengipas dulu cuma dari pohon palem aja, tapi ya bisa dipakai mengipas. Kipasin si guru dari belakang. Jadi dia di sini kepala sini, dia di sini kipas-kipas. Tapi sembari ngelamun. Apa lamunannya si Sanggarakita itu? Sanggarakita junior.
Aduh, jadi biku begini bosen juga gua. Lebih baik gua kerja. Tapi sembari ngipas ini, kalau gua kerja nanti dapat gaji. Kalau sudah dapat gaji, ya kawin aja. Tapi ngelamun, nggak ngomong sama si senior, ngomong kipas-kipas terus. Nanti kalau udah kawin, tahu punya anak, bahagia banget ya, gendong anak sendiri, ngipas terus. Nanti jalan-jalan dengan istri, ganti-gantian gendong anak. Tapi kalau perempuan kan lemah, dia gendong anak, kelamaan dia capek, gantian lagi, kasih dia lagi, dia capek, bisa-bisa anak itu jatuh. Wow, awas, berani anak itu jatuh, gua gaplok dia, tok, dia hantam nih kepala si banteng. Juaranya si banteng yang ngomel. Aduh, kamu pukul istri ya pukul istri dong, kok kepala saya yang digebukin? Hah? Kok Bante tahu? Iya, dari tadi saya sudah ikuti kamu punya pikiran. Kamu bosan mau lepas jubah, mau kerja, dapat gaji, mau kawin punya anak, gendong anak ganti-gantian. Karena istri capek gendong anak bisa jatuh. Kalau jatuh kamu gebukin. Kok kepala saya yang digebukin? Udah dia menghadap sama sekarang. I'm sorry, Bante. Nah, sudah. Bante langsung bimbing dia supaya dia ngerti. Nah, itu yang bahaya. Ada kalanya punya guru yang bisa baca pikiran kita. Wah, itu yang repot. Tapi adakah orang lain tanpa meditasi bisa baca pikiran orang lain kita itu? Bisa. Masih ingat dulu saya katakan ada orang-orang yang dibilang indigo. Pernah dengar itu? Indigo itu warna. Nah, warnanya seperti warna kayu ini aja. Itu indigo sebenarnya adalah warna kacang. Kalau kita kupas kacang-kacangan itu warnanya itu seperti inilah, atau kemerah-merah dikit. Itulah yang warna indigo. Nah, apa kaitannya itu dengan kemampuan membaca pikiran orang lain? Disebutkan bahwa manusia itu punya warna tubuh. Bagi orang yang mampu atau pinter bisa lihat. Ada warna kuning, warna jingga, warna hijau, dan seterusnya ada banyak warna. Tapi kalau warna yang dilihat muncul di tubuhnya atau sekeliling tubuhnya warnanya indigo, nah itu diklaim orang itu punya sixth sense. Nah, ini variabelnya banyak, punya kemampuan apa? Apakah orang itu bisa melihat makhluk lain saja? Ada yang melihat juga makhluk lain. Apakah dia cuma melihat di ruangan ini saja, atau di balik dinding juga dia bisa lihat berapa meter, berapa jauh radiusnya? Beda-beda kemampuan. Ada juga yang cuma bisa mendengar suara makhluk lain. Ada juga yang bisa merasakan sendiri. Dia lihat, dia tidak dengar, tapi dia rasakan, dia tahu ada makhluk lain di sini. Bisa begitu. Tapi ada juga yang bisa melihat apa yang akan jadi nanti. Apa ya, orang yang dibilang bisa. Nah, mungkin orang bilang ramal, padahal dia sudah lihat filmnya. Apa yang mau jadi? Seperti dulu di televisi Mama Lawrence ya. Yang ditanya, apa yang kamu lihat dan yang sangat mengerikan? Tsunami. 2 minggu sebelum tsunami terjadi, dia sudah tahu itu akan jadi. Dia sudah lihat mayat berkelimpangan. Cuma dia tidak tahu pasti itu di mana. Dia tahu di Sumatera, cuma tidak tahu di sebelah mana. Nah, itu ada yang sanggup begitu. Atau sudah bisa tahu besok misalnya. Nah, itu kan 2 minggu, jauh juga ya. Nah, cukup aja 1 hari, besok aja dolar naik atau turun. Wah, luar biasa kita itu. Ya, nggak usah 2 minggu kejauhan. Besok aja dolar naik, dolar turun. Wah, kaya raya. Udah jadi kayak monyet nanti kan. Nah, ini bisa. Dengan kemampuan-kemampuan begini bisa. Tapi saya tambahkan juga, karena saya sudah terbawa dengan lihat masa depan. Ada juga bukan dengan kemampuan batin begitu. Tapi saya jawab dulu. Kenapa ada orang punya kemampuan batin begitu walaupun dia tidak bermeditasi? Itu jawabannya karena karma yang lampau pasti dia jago meditasi. Kemampuan pada waktu yang lampau itu masih ada sisanya sekarang.
Dan kalau itu tidak dijaga dengan meditasi terus, kemampuan lama-lama itu lama-lama hilang. Atau itu paling cepat hilang. Nah ini lucunya, kalau orang itu melakukan hubungan seks, cepat sekali hilang itu kemampuan batin itu. Tapi ada juga kemampuan yang lain yang bisa dilakukan sekarang ini. Sudah berkali-kali juga saya sebutkan, yaitu dengan hipnotis. Bisa tahu masa yang akan jadi nanti. Padahal hipnotis populer sekali berapa tahun yang lalu. Cuma cerita regresi, mundur. Sampai kehidupan yang lampau. Apa yang kamu alami dulu. Tapi sekarang ternyata bukan regresi lagi. Progresi. Kehidupan yang akan datang bisa dilihat. Kira-kira 300 tahun nanti. Penduduk dunia menurut hipnotis itu berkurang banyak. Sekarang penduduknya hampir 5 miliar. Tapi nanti di masa depan penduduk dunia tinggal 1 miliar. Berkurang. Orang malas bikin anak. Karena yang dimaksudkan sekarang kualitas bagus sajalah. Karena memang di masa depan juga banyak hal itu sudah bisa dinetralisir. Jadi contoh, marah tetap ada, tapi dikurangi. Jadi kalau orang itu berangsangan gampang marah, dicek di otaknya bagian mana yang suka cepat terangsang itu. Oh nanti itu dinetralisir. Jadi dia marah tapi sudah tidak mencak-mencak. Karena marah nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diatur. Begitu juga nanti orang yang bernafsu bisa punya anak banyak, nah itu dinetralisir. Ada banyak model. Rangsangannya jadi berkurang. Atau ya kalau dia laki-laki, ya dikasih obat tertentu, ya dia mandul dah. Ya wanita juga sama. Tapi rangsangan itu bisa diatur. Jadi itulah akibatnya nanti manusia akan datang berkurang. Tapi juga manusia akan datang masih banyak juga yang manusia normal seperti kita. Tapi banyak juga manusia akan datang itu tidak lagi seperti kita. Anda bisa lihat dia ganteng luar biasa. Wah cakep banget dia. Tapi begitu dipeluk, dia adalah metal. Kenapa? Cyborg. Tahu cyborg kan? Manusia yang sebagian tubuh itu sudah computerized. Karena bagi mereka yang tangannya putus, disambung. Tapi tangan komputer, bertangan besi. Orang tusuk, orang tikam, dia tangkis pakai tangannya aja. Habis tangannya juga besi. Tusuk ke dada, dia tidak takut. Malah dia kasih ini dadaku. Tusuk aja ke jago. Pisaunya bengkok-bengkok. Kenapa? Dadanya dada besi. Isinya yang enggak. Tapi isinya juga bisa berubah. Kenapa? Jantungnya sudah dibikin dari plastik aja sih. Banyak. Bagian tubuh kita sudah diganti nanti. Itulah manusia akan muncul nanti. Tapi di 300 tahun akan datang. Kejauhan kan. Yang penting sekarang aja lah. Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau Anda takut mau mati, lebih banyak berbuat baik aja lah. Supaya kalau naik Mandala, naik Adam Air, nggak mati. Naik Garuda nggak terbakar seperti di Jogja. Atau sepotong ya ini. Saya terkesan di Jogja itu ada seorang yang saya hormati. Anda juga mungkin saya kenal, hormati dia. Itu Profesor Dr. Kusnadi. Orangnya pendek-pendek gemuk, mantan rektor UGM. Dia itu di pesawat sudah keluar, sudah disayap dengan Bapak Dim Samsudin dari MUI. Tapi suruh loncat dia nggak mau. Karena umurnya sudah 80-an tahun lebih. Jadi dia masuk lagi ke pesawat. Nah situlah dia mati. Terbakar hangus tuh. Kenapa? Dia tua. Dia melompat dari pesawat, dia takut. Bisa patah kakinya. Tapi enggak patah. Kakinya enggak patah, tapi mati. Karena 2 minggu sebelum kejadian itu, saya dan teman-teman kita dulu di salah satu ada kegiatan sama-sama. Selama 5 tahun banyak kali bersama-sama. Sudah ngomong-ngomong tentang hati dengan beliau. Dia kasih buku kenangan. Enggak tahu itu terakhir bertemu. Nah itu maksud saya sederhana. Yaitu tinggi pesawat itu kan. Kalau kita lihat pesawat kan tinggi dari lapangan kan.
Ada caranya turun dari situ, nggak usah lompat. Duduk aja di sayap. Duduk di sayap, lalu berbalik badan, pelan-pelan kita tekan, lalu kaki kita melonjor ke bawah. Minta tolong orang di bawah pegang aja kaki kita. Nanti kalau kita turun begitu, ya gedebuk, dua-dua jatuh lah, tapi tidak mati. Ya, Anda boleh tertawa, tapi kalau cara-cara ini tidak dilakukan dulu, sebab itu biasanya untuk safety itu dimanapun dilakukan latihan-latihan. Supaya kalau ada apa-apa, refleks orang bikin begitu. Tapi kalau nggak pernah, ketakutan aja. Nah, seperti bapak itu, dia tidak pernah dilatih. Mantan rektor, orang pintar lagi. Tapi ternyata turun itu dia tidak latih. Tidak beda dengan anak kita yang masih kira-kira 1 tahun lebih di tempat tidur. Kita latih dia turun dari tempat tidur, merosot begitu. Ajar dia turun kakinya lebih dulu, pelan-pelan. Nah pasti kalau dari tempat tidur masih segini, mungkin belum sampai kakinya. Kalau dia turun dia jadi jatuh. Nah itu pernah terjadi sama anak saya. Dia begitu merosot, dia pintar, dia merosot, jatuh. Cuma kebetulan dia tuh gede dari kecil, dia jatuh terduduk. Jadi mama cari dia di sebelah tempat tidur, mana hilang. Begitu lihat dia di situ lagi kaget jatuh, tapi kan nggak apa-apa, pantatnya terlalu tebal. Jadi begitu jatuh dilihat mamanya tertak senyum, dia tersenyum juga. Tapi itu maksudnya dilatih. Sebab itu juga dari dulu ingat kata-kata saya. Di Indonesia ini banyak air. Jadi siapa saja orang di Indonesia ini harus tahu berenang. Nah, sudah bisa berenang semua belum? Yang belum, kalau udah banjir cepat mati. Saya nggak bohong. Banjir agak tinggi, dia pegang apa itu terlepas. Orang tidak tahu berenang, kalau sudah tidak ada pegangan waktu banjir, dia akan kepanik. Dia panik, tenggelam. Patah itu. Karena saya sudah pernah menolong orang berenang, tapi tahu dia apa tuh kejang. Saya rasakan itu. Bagaimana dia memegang gaya. Saking takutnya saya dipeluk gak bisa dilepas. Padahal saya sudah nggak bisa bergerak, tapi saya sudah melatih diri untuk hal-hal apapun yang terjadi pada diri saya. Kalau orang pegang, sampai saya sudah latihan bergerak dengan kaki dua yang gini-gini aja. Supaya tidak tenggelam. Saya sudah latih. Atau tangan begini aja. Supaya kalau ada apa-apa saya tahu apa yang akan saya kerjakan. Nah, kalau di air saya siap. Jadi perintah saya pun kepada anak saya cuma, pokoknya papa tidak mau tahu, kamu harus tahu berenang. Akhirnya latih. Ngamuk-ngamuk. Tapi begitu bisa berenang, selalu ngajak berenang. Nah papanya nggak ada waktu. Mesti. Di Indonesia itu banyak air. Waktu tsunami ada teman yang cerita. Dia di rumahnya saja dengan anak perempuannya. Istrinya sudah lari. Air tiba-tiba masuk di ruangan. Ya bukan arus. Tapi air naik pelan-pelan dan cepat sekali. Ya bukan pelan-pelan, cepat sekali naik. Tapi dia bilang, anak saya bisa berenang dan saya bisa berenang. Jadi biar air itu sudah 2 meter lebih, ya kami ya berenang aja. Paling-paling tinggal loteng aja yang ditabrak. Tusuk begitu pukul terbuka, anak lewat loteng keluar. Nah, tapi kalau tidak bisa berenang, mati di mana? Mati di dalam rumah. Kenapa? Tak bisa berenang. Jadi mesti tahu berenang, ya. Jangan cuma berenang di tempat tidur, nggak boleh. Mesti tahu berenang di air. Karena ini persiapan kita untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak perhitungkan. Karena buktinya sekarang banjir muncul di mana-mana. Nah ini cuma warning. Tapi kalau nggak mau ya bukan urusan saya. Saya kan punya tugas, beritahukan aja. Jadi itulah. Pada kesempatan ini kita merenung. Apa sih yang kita bisa buat untuk diri kita? Sang Buddha sudah mengajarkan Dhamma. Itu satu keuntungan bagi kita untuk lihat ke depan. Jadi yang sekarang ini sebagai batu lompatan untuk maju. Nah kita harus waspada. Dan apa yang Sang Buddha katakan dengan begitu rinci, itu terlalu luar biasa. Banyak orang yang sudah melakukan katakan apa yang Sang Buddha bilang memang dia tidak bohong. Itu betul-betul.
bisa dilaksanakan, dan itu fakta. Dan memang Sang Buddha mengatakan itu karena dia sudah laksanakan. Jadi agama Buddha bukan satu sistem yang suruh dipercaya, tapi agama Buddha adalah satu sistem yang perlu dilaksanakan. Karena kalau dengan kita melaksanakan Buddha Dhamma itu, ya itu akan membahagiakan dan mensejahterakan kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada yang tanya, cuma natap saya pergi. Karena malu juga sih kalau ditatap-tatap. Ada yang mau mulai? Nah kita belak-belakan aja. Kan cuma kongko-kongko ini. Karena ya silakan. Kalau ada dua orang yang angkat tangan sampai bersamaan, biasanya lady first. Laki-laki harus mengalah lah. Silakan Bu. Nah mau ya. Tidak diperbolehkan arahnya. Bahwa kata anusati kan umum. Anusati artinya perenungan. Nanti ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Nah karena kita merenung ini tentang general atau tentang Dhamma, ya Dhamma Nusati. Atau anusati dalam artian kehidupan sehari-hari kita melakukan perenungan-perenungan. Itulah anusati. Itu kan cuma masalah bahasa. Nah kalau nanti dalam pelaksanaan kalau vipassana kita bukan merenung, agak beda. Kalau vipassana itu kerjanya seperti eksekutif, mengambil keputusan. Walaupun dasarnya juga perenungan, tapi to solve the problem. Sedangkan anusati yang saya uraikan tadi, maksud saya satu perenungan introspeksi aja, kita lihat kehidupan, lalu kita berpikir langkah-langkah apa yang kita akan lakukan dengan kondisi-kondisi yang begini. Itu maksud saya. Karena maju mundur kita ya tergantung kita kan, bukan orang lain. Tuh. Atau maksudnya yang bagaimana lagi? Memang kalau di Samatha-bhawana ada 6 anusati itu. Ya Buddha, Dhamma, Sangha, Caga, Sila, dan Dewata Nusati. Itu dari pengertian untuk meditasi Samatha-bhawana. Sedangkan kalau di dalam vipassana bukan seperti itu modelnya. Agak beda, tapi itu ya sudah dipilah-pilah. Nah baik, sebelum yang sana bertanya, mohon penjelasan. Apakah Buddha Maitreya akan ada masih di bumi yang ini juga atau di bumi yang lain? Kapan? Setelah Buddha Maitreya, apakah masih ada Buddha lain di bumi ini? Buddha Maitreya adalah Buddha yang akan datang sesudah masa Buddha Gotama. Ya, sementara ini masa Buddha Gotama. Lalu nanti satu masa hilang Buddha Dhamma. Orang tidak tahu lagi Buddha Dhamma. Sesudah masa itu baru nanti muncul Buddha Maitreya. Tapi munculnya Buddha Maitreya kapan? Itu masih lama. Di dalam satu sutta namanya Cakawati Sihanada Sutta disebutkan usia manusia dulu panjang ratusan ribuan tahun, turun sampai karena bobroknya moral manusia sampai kira-kira 80-100 tahun Buddha Gotama muncul. Dan usia manusia karena juga moral tambah bobrok akan turun sampai rata-rata 10 tahun. Nah kalau sudah 10 tahun memang moral manusia memang bobrok. Tapi pada waktu itulah terjadi to be or not to be. Akhirnya orang bertahan mulai melakukan yang baik. Nah, lalu usia manusia tambah panjang lagi. Terus panjang sampai pada satu saat rata-rata usia manusia 80.000 tahun. Pada masa itulah Buddha Maitreya muncul. Jadi kapan dia muncul? Masih lama, nggak usah dipikirin. Masih lama. Dan sudah Buddha Maitreya muncul, masih ada Buddha-Buddha lain lagi muncul.
Kalau begitu kiamat kapan? Waduh, masih lama banget, jangan dipikirin. Buddha Maitreya aja belum muncul, masih banyak Buddha lagi lain yang muncul. Jadi soal kiamat itu orang bilang still far away. Ini ada pertanyaan menarik juga. Apakah berdosa bila mana kita menghipnotis orang agar mereka mau membeli barang yang kita jual? Saya tidak bilang berdosa orang yang melakukan begitu, tidak. Cuma orang itu memperkosa kantong orang. Nah, kalau sudah bilang memperkosa, bagus atau enggak? Orang kok nggak beli dihipnotis supaya beli, konyol amat. Itu apa bedanya? Orang itu tidak suka sama saya hipnotis, akhirnya dia langsung bilang, "Power, I love you." Wah, celaka. Kalau begitu, janganlah. Karena nanti itu bikin karma buruk, memaksa orang. Nanti kita dipaksa orang. Mau nggak kalau begitu? Hipnotis orang senang aja. Nah, nanti satu waktu kita dihipnotis orang. Mau atau tidak? Tidak mau, Pak. Nah, kalau kamu tidak mau dijadikan begitu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Rumusnya sederhana aja. Banyak orang suka melakukan seenaknya, tapi kalau kena balasan, nggak mau. Curang kan, tidak adil. Wah, ini pertanyaan lebih dahsyat lagi nih. Bukankah Romo dulu seorang biku maaf juga? Jawabannya gampang, karena aku mau. Kenapa? Lu mau larang gua? Udah 20 tahun lebih pula aku lepas. Apa yang mau dipusingin? Yang jelas begini aja kalau saya jawab lagi terus. Anda yang ngomong ini jadi biku dulu dong. Jangan cuma tanya gua. Bukankah lebih enak menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa biku daripada menjadi umat biasa? Nah, itu ngomong doang yang tulis ini. Yang di biku sudah tahu enak kan? Kenapa kau tanya? Nah, tapi positif juga dia katakan. Kehidupan sebagai seorang biku bukankah lebih tenang? Beban hidup berkurang. Nah, lalu dibilang apa di sini? Maaf kalau sekiranya pertanyaan saya kurang sopan. Karena saya punya Karena saya punya teman laki-laki yang kepingin menjadi biku. Jadi tidak enak ya. Minta maaf bagi saya. Tidak ada maaf bagimu. Cuma tanya begini kok minta maaf. Merasa bersalah toh? Enggak apa-apa. Cincai-cincai lah. Dan terus terang. Karena ini sifat saya. Saya sebenarnya manusia yang tidak biasa memaafkan orang. Enggak. Dan itu saya latih. Dan saya perkuat batin saya supaya saya tidak memaafkan siapapun orang itu yang jahat sama saya. Karena saya anggap itu selalu saya latih diri saya. Apapun semua yang terjadi pada diriku. Apakah itu baik, apa itu buruk dilakukan oleh orang lain. Itu semua adalah biasa saja. Itu rumus saya di otak saya. Saya bikin begitu. Jadi apapun yang terjadi, saya suka menyanyi. Semua biasa saja. Nanti semua diapain? Itu sudah terjadi. It happen, so what? Mau marah? Kalau saya marah berarti saya bikin karma buruk baru. Kalau itu sudah terjadi, ini berarti karma saya yang jelek. Kalau karma saya jelek, sudah berbuah seperti itu, nah apakah karma buruk saya yang sebanyak ini tadi, kalau itu sudah berbuah, sudah berkurang, nah berarti kalau dia sudah berkurang, bagi saya menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Jadi ngapain aku marahin orang? Perlu apa maaf sedangkan dia menguntungkan saya? Jadi tidak ada maaf bagimu. Kenapa? Sudah jadi. Nggak usah dipusingin. Jadi bukan saya bilang tidak ada maaf bagimu karena saya marah. Bukan. Karena bagi saya it's okay. Sudah jadi mau diapain? Itu. Ada orang setahu saya nabrak. Wah, ringsek mobilnya. Datang-datang. Maaf ya, sorry ya. Bukan begitu bahasanya. Kalau itu dari ringsek sudah terjadi, nggak usah minta maaf. Bilang aku bertanggung jawab apa yang harus saya lakukan. Gitu dong. Kalau orang cuma bilang maaf, orang sudah mati. I'm sorry, udah mati. Mau apain dia? Nggak apa aja sudah enggak kok. Cuma datang minta maaf.
Dia sebenarnya mesti bilang, gara-gara gua dia mati. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa saya mau dibikin mati? Sportifnya begitu. Jadi orang pun sudah pasti bilang tidak. Ya sudah, kita ngerti enggak. Tapi ini cuma minta maaf. Jadi orang sudah mati cuma maaf ya. Maaf, rumah Anda saya bom, hancur. Cuma diminta maaf, minta maaf doang. Apa begitu? Bocengli juga. Memang orang tidak adil ya. Jadi, tapi ada juga konsekuensi. Karena saya bilang tidak ada maaf bagimu, akibatnya apa? Saya nggak biasa kalau orang itu kalau sudah kenal, jangan kira dia akan dengar saya bilang terima kasih. Saya nggak biasa bilang terima kasih juga sama orang. Kenapa? Karma baik dia kok. Nikmati saja karma baik kamu. Cuma kalau dia orang yang tidak kenal saya akan bilang terima kasih karena dia nanti salah mengerti. Kalau dia umat Buddha sudah kenal, dia berbuat baik, saya cuma bilang, saya senang dapat ini. Udah pergi saya kasih orang lain, urusan saya kan. Ya kan? Cuma kalau dia lihat kita kasih ke orang lain, dia tersinggung. Orang sudah kenyang, dia kasih banyak-banyak makanan. Ini saya mau bikin apa? Saya masih ada urusan penting lagi. Masa saya tenteng-tenteng makanan? Jalan keluarnya kasih orang lain. Tapi kalau dia tidak lihat, ya apa buat lah. Silakan. Ya? Oh, sudah bisa. Turunin dikit lah apa-apa. Lalu persoalannya apa? Ya kalau enggak usah. Bilang dari tadi enggak ya udah. Bukan di dalam sutta itu dibahas, itu ada di dalam Dhammapada Atthakatha. Itu gara-gara si Widudaba. Kemenakan dari Raja Pasenadikosala, memang ceritanya panjang. Dulu Raja Pasenadikosala itu memang berangsangan. Ia kepingin sekali menghormat Sang Buddha dan kelihatan dekat. Jadi dia itu menuntut sama orang Sakya, karena dia raja yang cukup berkuasa juga, minta seorang putri dia kawini. Tapi minta dengan gaya paksa. Nah orang Sakya nggak senang. Apalagi lihat kelas dia, karena waktu itu masih dipengaruhi dengan kasta-kasta. Nggak cocok dia itu kawin dengan putri kita. Lalu ada salah satu keluarga Sakya dari Mahanama bilang, saya punya putri cantik juga, tapi itu dengan budak saya. Dia aja yang kita kasih kawin. Nah, dikasih kawin lah dengan si raja. Raja tidak tahu. Akhirnya punya anak namanya Widudaba. Namun setelah Widudaba sudah besar, dia mengunjungi daerah suku Sakya. Nah, begitu selesai dia mengunjungi, dan dia kesel karena anak-anak muda Sakya nggak datang menghormat dia. Karena mereka orang Sakya tahu, wah ini kan anaknya si budak, ngapain kita menghormat dia. Nah, tapi karena dia juga harus pergi, setelah berapa hari dia pergi, bekas dia pakai, khususnya tempat duduk dari Widudaba ini dicuci orang. Dicuci pakai susu. Lalu ngutong dia, ngomel-ngomel. Sialan si bekas budak pakai ini, saya yang capek mesti nyuci. Pas ada tentara yang datang, anaknya buah Widudaba datang, dengar kata-kata itu, dia lapor sama rajanya. Wah, dibilang itu, dasar anak budak, duduk sini saya yang capek. Siapa yang duduk di situ? Ya raja sendiri yang duduk. Sialan, pantas nggak ada yang menghormat saya. Rupanya mama saya itu budak mereka. Marah dia. Lalu dia bertekad, nanti kalau dia yang berkuasa penuh nanti, dia akan bikin mati nih orang-orang Sakya. Dan memang dia kudeta itu, sebenarnya ada ceritanya panjang, sebangsa kudeta yang dia lakukan. Akhirnya dia jadi raja. Lalu dia menyerang ke suku Sakya. Begitu sampai di perbatasan, dia lihat Sang Buddha berbaring di bawah pohon. Dia tahu, dia bukan orang bodoh. Bandai.
berbaring situ untuk menghalangi saya menyerang keluarganya. 1 kali, Duti Yampi 3 kali, Kati Yampi datang, Sang Buddha di situ terus. Tapi Sang Buddha datang cepat. Widudaba dengan pasukan datang berhari-hari jalan, Sang Buddha dari tempat yang jauh datang cuma hilang dari situ, muncul di situ dengan cepat. Tapi keempat kali Sang Buddha tahu dia mau menyerang lagi. Sang Buddha lacak apa yang terjadi sesungguhnya. Sang Buddha tahu, wah ternyata suku Sakya kebanyakan pada waktu yang lampau mereka satu geng, memang tinggal juga di satu daerah yang sama. Mereka meracuni sungai, membunuh orang-orang yang dihilir. Dan inilah karma mereka yang mereka harus terima. Jadi Sang Buddha tidak menghalangi lagi. Jadi bukan bilang Sang Buddha tidak halangi, sudah halangi 3 kali. Lalu mereka menyerang suku Sakya. Dan suku Sakya disebutkan adalah ahli-ahli pemanah jarak jauh. Apa yang suku Sakya buat? Kita tidak usah membunuh. Kalau kita membunuh kita melanggar. Kita bikin panik aja mereka. Nah biasanya orang India laki-laki juga suka, ternyata bukan cuma sekarang, suka pakai anting-anting besar juga laki-lakinya. Suku Sakya bikin apa? Mereka pakai anting-anting besar begitu macam gelang. Lalu suku Sakya hantam mereka dengan panah. Tapi cuma masuk di lubang anting-anting tok, panah-panah itu. Si Raja Widudaba ketakutan. Dia langsung tiarap, takut kena. Begitu dia berdiri, dia tanya, berapa banyak yang mati? Enggak ada raja. Semua panah cuma liwat di bawah kuping aja. Wah, kalau begitu, mereka melaksanakan dhamma dengan benar. Mereka tidak mau membunuh. Ayo kita bunuh mereka. Nah itu juga yang saya pikir-pikir dari dulu. Sulit ini umat Buddha juga ya. Kalau perang dengan musuh nggak membunuh. Kalau membunuh yang karma jelek, mati-mati banyak kali nanti. Tapi kalau mengalah mati juga. Ya seperti ini kasusnya. Jadi akhirnya diserang. Cuma kalau ditanya, Sakya apa kamu? Mahanama. Nah, dianggap kakeknya punya klaim. Jadi nggak dibunuh. Jadi bukan semua orang Sakya dia bikin mati. Dari kelompok Mahanama tidak mati. Nah, tapi karena turunan dari Pangeran Siddhartha tidak ada lagi, ya tidak ada masalah memang. Jadi bukan dibiarkan oleh Sang Buddha. Nah cuma kelompok ini Widudaba ini setelah habis membunuh dengan capek membunuh luar biasa banyak membunuh kan. Lalu apa yang jadi? Pulang. Karena perjalanan jauh pulang sampai kemalaman mereka cari tempat yang datar untuk tidur. Dapat tempat yang datar itu di sungai yang kering. Bekas sungai yang kering. Nah mereka tertidur di situ. Dan apa yang terjadi waktu malam? Mereka tertidur pulas. Di pegunungan Himalaya ada hujan lebat yang luar biasa. Lalu terjadi banjir yang hebat. Menyapu pasukan Widudaba dengan Widudaba sendiri. Mereka mati kena tsunami. Jadi model tsunami di zaman Sang Buddha sudah ada. Nah itu karma mereka. Sampai dibilang mereka mati terbawa oleh air. Menjadi makanan ikan dan kura-kura. Itulah pasukan Widudaba. Nah itu bisa baca di dalam Dhammapada Atthakatha. Ya judulnya Widudaba Kata. Cerita tentang Widudaba. Itu di situ lebih jelas. Dan itu sudah diterjemahkan, sudah diterbitkan bukunya. Nah cuma mungkin di sini orang belum baca. Tapi ada bukunya. Ya, saya bukan hafal ceritanya, tapi karena saya yang terjemahkan jadi saya tahu isinya. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Atau saya yang balik bertanya? Nah, kalau saya mau bertanya, siapa suruh kamu di sini ya? Kamu yang mau ditanyain. Nah, pertanyaan saya, pelan-pelan mukanya mau tambah merah, bagaimana itu? Pertanyaan saya, karena ini sudah jam 7 lewat. Sampai di sini aja ya cerita kita ya. Ya? Nah, dia yang manggut, dia yang bilang berhenti, bukan saya. Nggak mau salah sih, konyol juga. Tapi demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun ada pertemuan selalu waktu yang memisahkan kita. Suami istri pun akhirnya pisah dengan waktu kan.
Satu mati duluan gitu. Atau kena tsunami rame-rame, ya udah terserah. Orang pacaran aja yang asik-asik mesti pisah. Kenapa? Sudah hampir siang, pulang aja, pulang dulu. Tetap waktu juga. Baiklah, mudah-mudahan apa yang dibicarakan ada manfaatnya. Akhirnya selamat malam Nahudaya.